Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk video sebelumnya saya mohon maaf jika kemarin suaranya itu sangat jelek sekali ya. Nah, ini saya membuat video tentang RPS ya, kontrak kuliah dan RPS untuk mata kuliah fisiologi hewan semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Seperti yang saya jelaskan di RPS evolusi kemarin, RPS fisiologi hewan juga sama ya, RPS daring yang berbeda dengan RPS luring. Tapi ini saya juga belum selesai 100% ya, karena saya juga masih bingung mau membuat asinkron itu apa saja ya. Kalau tadi kalian mengikuti pembukaan pembukaan perkuliahan dengan doa bersama, sudah dijelaskan oleh PLT Wadik 1 Pak Dr. Hur Anam bahwa belajar itu tentang asinkron itu di rumah 3 itu ya. Kalau rumah 1 tatap muka secara luring, rumah 2 itu tatap maya, kemudian rumah 3 itu asinkronisasi ya, dengan melalui melihat video pembelajaran, tugas gitu. Kemudian tatap ruang 4 itu gabungan semuanya ya, sinkronisasi itu ya. Jadi ini bagian dari asinkronisasi, malah RPS nya ada sedikit perubahan ini, tidak sama dengan RPS luring. Oke. Tujuan atau deskripsi mata kuliah fisiologi hewan kita di KSKS. Nah, ini ada praktikumnya ya, ada praktikumnya. Kalau kemarin praktikumnya beberapa kali, 3 kali pertemuan ya, jadi ada 3 kali praktikum ya. Saya pernah, jadi jujur fisiologi hewan itu bukan keahlian saya, tapi saya pernah ngajar ya. Saya pernah ngajar kalau nggak salah 2 tahun yang lalu gitu ya, waktu kalian masih semester 1, terus saya ngajar semester 3 ya. Jadi ini bukan keahlian saya, jadi saya tidak expert banget ya di fisiologi hewan, tapi saya mencoba untuk sama-sama belajar gitu ya. Kalau kalian pernah udah belajar anatomi ya, kemarin yang hewan struktur ya, atau vertebrate atau ya inver itu ya. Kalau fisiologi hewan itu cenderung belajar kepada fisiologisnya. Jadi kalau ada tahapan di perkuliahan biologi itu ada struktur ya, ada anatomi, morfologi, kemudian ada fisiologi. Jadi setelah kalian mempelajari struktur perkembangan hewan atau perkewan itu ya, bagaimana struktur selnya ya, kemudian bagaimana struktur jaringan membentuk organ ya, organ membentuk organisme, fungsinya apa gitu ya, dari mana sel itu berkembang, dari mana organ ini asal, jaringan ini dari mana, bagaimana itunya ya. Kemudian kalau hanya membahas anatomi, anatomi dan morfologi tampak luar, anatomi tampak dalamnya, bagaimana tampak sel saraf itu, bagaimana tampaknya di preparat fisiologisnya itu bagaimana, kemudian sel otot itu bagaimana ya, sel epidermis itu bagaimana, sel ginjal bagaimana, sel reproduksi itu bagaimana ya, sel hepar bagaimana, sel jantung, organ jantung bagaimana penampakannya, organ hepar bagaimana itu sampai susunan selnya, susunan jaringannya, organ itu susunan jaringan apa, jaringan epidermis, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan pembuluh darah dan lain sebagainya. Maka pada fisiologi hewan itu mempelajari fisiologisnya atau cara kerjanya atau reaksi biokimia yang terjadi pada
tubuh hewan. Iya, ini fisiologisnya. Misalkan jaringan saraf, ada sel saraf ada bentuknya, ada dendrit, ada neurit ya, ada inti sel ya, ada akson ya. Terus bagaimana cara kerja saraf dalam menyampaikan atau menghantarkan rangsangan, ya itu namanya fisiologisnya. Ya. Bagaimana pada ginjal, ada sel glomerulus dan lain sebagainya ya. Dalam melaksanakan fungsinya itu namanya fisiologis. Meliputi siklus sel, ya, homeostasis, sistem saraf, otot, gerak, indera, hormon, pancarma, ini bagaimana prosesnya. Termoregulasi, regulasi itu bagaimana prosesnya, gitu ya. Kemudian capaiannya peran organ tubuh dan dapat menjelaskan dan menghubungkan fungsi sistem dalam tubuh terutama manusia dengan benar. Tidak hanya manusia, hewan yang lain. Ya, oke. Tapi yang dimaksud fisiologi hewan ini kebanyakan kita membahas yang vertebrata. Ya, kalau inver itu masuk sendiri-sendiri nanti kajiannya. Oke, sama untuk penilaiannya ya, formatif saya beri paling besar sendiri. Untuk itu anak-anak kalian juga, karena banyak sekali media pembelajar kelas online sebenarnya, kita bisa pakai Google Classroom, Edmodo dan sebagainya, ada yang pakai WA gitu ya. Sekarang IAIN menunjukkan e-learning, kalian bisa mengakses e-learning, tapi saya belum buat ya di e-learning ya, meskipun ribet ya, banyak menunya dan juga belum pernah mencoba, pasti bingung. Tapi tidak apa-apa ya, kita juga memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pihak kampus gitu ya. Ya itu, ini kemudian masuk saja ya, kita diskusi. Ada pakai Google Classroom, GC sama e-learning ya, e-learning dari kampus itu ya, setidaknya e-learning tetap kita isi ya. Nanti kalau ada akreditasi ditanya pakai e-learning ya, pakai ini buktinya gitu ya. Kalau kalian misalkan Pak susah pakai e-learning, ya nggak apa-apa pakai GC, tapi saya tetap diisi lah ya. Misalkan absensi pakai e-learning gitu ya, ada diskusi sedikit-sedikit di e-learning gitu ya. Oke. Jadi kalau kalian lanjutnya, jadi kalau kalian ingin belajar, sumber referensinya banyak sekali, download e-book itu banyak sekali. Tapi kalau kalian ingin cari buku yang bisa dipakai, yang satu ini ya, ini. Nah ini ya, ini sudah banyak sekali ya, Babit Canisius ini, pakai ini alhamdulillah, insya Allah sudah cukup. Kalau yang lain, insya Allah nanti kalau saya kirimkan ke Google Drive ya, kalian bisa download sendiri nanti situ ya. Oke, tidak pakai tata tertib, yang penting kalian kalau sudah bisa masuk e-learning, nanti absen di e-learning cukup, atau saya absen sendiri secara manual di Siakat yang ada absensi, soalnya di Siakat juga. Kemudian partisipasi, saya lihat dari kalian aktif berkomentar, tidak hanya berkomentar hadir pak gitu ya. Kalau komentar hadir pak ya enggak, itu bukan partisipasi, tapi cukup memberitahu kalau kalian tuh hadir gitu ya. Ya kalian berkomentar mengajak diskusi, itu baru saya hitung kehadiran ya gitu. Jika setelah melihat, mohon maaf ya kalau kedengaran suara anak saya nangis itu ya, saya tinggal masuk kamar gitu ya, dianya nangis di luar. Oke. Nah, jika ada pertanyaan silakan langsung komentar di GC aja, enggak apa-apa. Ini mohon maaf, ini belum selesai 100% ya, karena yang lain saya tegaskan lagi, ada aktivitas asinkron. Saya harus menyiapkan kalian untuk belajar mandiri sendiri, entah itu pakai modul, e-book ya, e-book, karena ini juga bukan keahlian saya. Jadi saya
cuma pernah satu kali mengampu Visual Given, itu pun satu kelas. Maka jika saya juga sudah belum membuat modul atau diktat, itu belum ya. Jadi nanti saya akan memakai e-booknya orang lain ya. Kalau video, saya berusaha membuat video, entah itu saya menerangkan PPT saya rekam sendiri gini, kemudian saya upload ke YouTube, ya itu aja tanpa saya edit aneh-aneh ya, karena saya juga bukan YouTuber gitu ya. Tapi kalau kalian ya, jangan lupa subscribe ya, like, subscribe, and comment ya di channel YouTube saya ya. Oke. Nah, ini ada saya buat RPS, mohon maaf sampai pertemuan UTS saja ya. Ini sambil berjalan saya akan bagus ya, bagusi lagi. Kayak misalkan belajar mandiri apa, kalau sekarang saya menugaskan kalian ini belajar mandiri ya, saya tulis di sini. Nah itu ya, tugasnya apa gitu ya. Nanti tahun depan kalau saya ngajar Visual Given lagi, saya sudah siap gitu ya. Kalau sekarang tidak ada gitu ya, tidak ada. Oke. Kemudian tatap maya, iya sebetulnya atau sinkron ini tidak tiap pertemuan tatap maya ya. Kasihan juga kalian yang memberikan kuota banyak, tapi beberapa pertemuan kita tatap maya lagi. Nah, itu ya, pakai Zoom atau pakai Google Meet, terserah kalian, saya mengikut saja. Kalau saya belum punya programnya, saya akan download gitu ya, saya install. Kalau saya sudah punya ya alhamdulillah, nggak usah gitu ya. Nah ini masih belum jelas gitu ya. Ya, masih sudah jelas tapi belum sempurna. Apa yang saya harus tugaskan untuk aktivitas belajar mandiri? PPT ya, PPT top ya. Video ya, saya PPT, saya buat video, saya terangkan langsung dia rencana gitu. PPT banyak ya, kalian kan sudah ngajar saya PPT ya, tapi kalau praktikumnya itu yang belum saya tampilkan sama sekali ya. Kalau kalian bisa, ini saya cari indikator kompetensi yang sekiranya kalian tuh bisa belajar sendiri, praktikum mandiri di rumah masing-masing. Iya. Nanti kalau ada asisten ya, saya buat rekaman video itu paling enak ya. Seharusnya gitu ya. Tapi mungkin saya bisa upload di akhir-akhir perkuliahan. Ya. Ini nanti kalian baca sendiri RPS-nya, materinya. Ini masih sampai bulan ke-7, nanti saya lanjutkan lagi sampai pertemuan pertemuan terakhir ya, materinya apa saja. Oke. Kalau materi mungkin sebentar ya, kita enggak ya. Oh iya, ada kontak kuliah dan fisiologi hewan. Ya. Sama itu ya, ada ya, ini ya, ada nanti kita konsep dasar fisiologi hewan, sistem saraf, sistem gerak, endokrin, pencernaan, sirkulasi, ada UTS ya, respirasi, termoregulasi, ekspresi, osmoregulasi, ada praktikum. Ternyata dua kali pertemuan praktikumnya ya. Nah, praktikum UAS ya, itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga ada manfaatnya, dan kalau masih ada yang perlu ditanyakan silakan komentar. Nggak apa lah ya, komentar di YouTube juga nggak masalah, komentar di Google Classroom juga nggak masalah, terserah kalian. Jadi kalau saya tahu saya tanggapi, kalau tidak tahu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya mohon maaf kalau kurang maksimal juga, saya mohon maaf sekali ya, karena menyiapkan media pembelajaran daring itu juga susah ya. Tidak semuanya dosen itu ngeh dengan teknologi. Oh iya, saya juga membuat animasi ya, bentar.
ini tapi saya belum selesai ya. Belum selesai ya. Kayak gini. Saya belum selesai gitu ya. Saya belum selesai. Oke. Sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.